Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua, khususnya para peternak, baik yang pemula maupun yang sudah bergelut di bidang peternakan. Pada hari ini saya akan membuat konten bagaimana cara membuat pakan ayam atau bisa kita sebut pelet. Sebelum kita memulai untuk pembuatan pelet itu sendiri, ada pun baiknya saya lihatkan bahan-bahan yang harus kita sediakan. Beberapa bagian, yang mana bagian penting dan juga bagian tambahan untuk pakan ayam itu. Yang pertama ini katul, yang biasa kita sebut dengan dedak padi, mengandung karbohidrat ya, yang baik untuk ayam. Ini juga tidak bisa kita lepaskan untuk pembuatan pakan ayam. Di sini juga kita harus sediakan jagung giling, mengandung vitamin K ya. Itu juga bisa buat untuk peningkatan otot, baik untuk tulang. Kenapa kita pakai jagung di sini di tempat kita cukup lumayan ada ya, jadi mudah untuk didapatkan. Kalau saya beli kemarin per kilonya 8.000 kalau jagung giling. Kemudian jagung giling ini juga mengandung protein nabatinya bagi ayam. Terusnya di sini juga ada konsentrat. Konsentrat ini juga udah campuran dari berbagai jagung, dedak, atau tahu, tapi juga kita perlukan. Di sini kenapa ini daun pepaya? Ya, daun pepaya ini juga kita campurkan untuk pakan ayam. Adapun fungsinya itu banyak vitaminnya, salah satunya vitamin C, vitamin A, dan vitamin E, juga mengandung folat ya. Ini juga berfungsi sebagai antioksidan untuk ayam, bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh bagi ayam itu sendiri. Yang lebih pentingnya lagi, ini bisa meningkatkan rasa nafsu makan pada ayam. Ini tumbuhan hijau-hijauan ini tidak bisa kita lepaskan karena ayam itu perlu makan hijau-hijauan. Tidak perlu lagi kita mencari, tapi dalam olahan pakan kita udah terkandung hijau-hijauan. Nanti dia bakal mencari atau memakan daun-daunan. Di sini ada namanya wolfia. Saya tidak tahu ini bahasa daerahnya atau kenal. Ini namanya wolfia yang hidup itu di air. Dia ini sangat kecil, ukurannya ini sangat kecil sekali. Ini sangat tinggi protein ya teman-teman, cukup baiklah untuk ayam gitu. Dengan pengolahan yang bagus ya akan meningkatkan kualitas itu sendiri. Ini tidak saya campur di pakannya, tapi ini saya simpan di minuman di tempat air ayam itu. Jadi setiap dia minum ya, kadang langsung dia makan. Ya anggap aja ini adalah cemilan untuk ayam ya. Terusnya ini keong. Ini adalah keong sawah ya teman-teman. Keong sawah ini banyak mengandung nilai gizi, salah satunya ini protein. Kalau dagingnya ini sangat tinggi akan proteinnya teman-teman, 15% lah ya. Dia juga mengandung lemak, dan cangkangnya ini juga mengandung kalsium yang sangat baik untuk ayam itu ya. Ini mudah teman-teman untuk didapat. Kita cukup ke sawah aja udah banyak ini. Ini sangat mudah lah untuk didapatkan ya. Alhamdulillah di sini sumber alamnya sangat mendukung ya. Jadi tinggal kita bagaimana sepintar-pintar kita untuk mengelola sumber daya alam yang telah disediakan ya, yang telah diberikan kepada kita. Ini memang masih kasar ya,
belum digiling, nanti kita bisa giling untuk dihaluskan dengan penggilingan manual pakai tangan ya. Ya itu, dan ini adalah teri ya, ikan teri. Ini bagian ikan teri, kepalanya saya kumpulkan. Kenapa ini pengganti tepung daging ya, tepung daging itu. Nah, ini sangat baik juga untuk ayam, sangat dibutuhkan ayam karena dia membutuhkan protein hewaninya juga. Dan ini ya kita bisa sebut ini sebagai tambahan saja. Mungkin ini adalah ampas kelapa. Ampas kelapa ini sudah saya fermentasi. Kenapa saya fermentasi? Untuk meningkat untuk menjaga kualitas gizi itu tersendiri. Jadi kalau sudah difermentasi seperti ini, nilai gizinya tidak berubah dan juga baik untuk pencernaan ayam ya. Kotorannya itu nanti tidak bau lah, jadi tidak merusak kandang ayam atau bikin kotoran di kandang ayam. Ini juga bisa mengurangi stres pada ayam ya kalau kita berikan ini. Ini sangat cukup penting ya untuk pakan ayam itu sendiri. Sebagai pakan alternatif, kita bisa campurkan nanti ini sedikit, dan juga saat pemberian pakannya langsung kita berikan ini. Kenapa? Karena kalau kita campur di sini nanti kualitas nilai gizinya ini berkurang karena kita jemur nantinya. Kalau saat pemberian langsung kita berikan ini, ya nilai gizinya masih sangat baik teman-teman. Itu. Dan ini mineral ini juga tidak terlalu penting, tidak masalah jika kalian tidak bisa menemukan nama daun-daunan ini kalau lumayan. Saya cuma masukkan di sini saja, dan ini akan hancur sendirinya atau halus dengan sendirinya. Ya, setelah daun pepayanya digiling ya, ini seperti ini ya teman-teman, sangat halus ini, sangat halus. Tinggal nanti dicampur aja. Nah ini kalau masih kurang bisa kita tambah kok dedaunannya. Sebenarnya juga bisa campur dedaunan seperti daun kelor ya. Daun kelor juga itu bisa ada mengandung proteinnya, protein nabatinya. Jadi itu juga cukup baik untuk kebutuhan nutrisi pada ayam ya. Selanjutnya kita akan menggiling keong ya teman-teman. Ini keong sawahnya, tinggal kita masukkan seperti ini. Kita masukkan ya. Terus tinggal kita giling aja nih seperti ini. Ya. Nah, kita giling seperti ini. Manual ya teman-teman, pakai tangan. Dia akan keluar, yaitu masih sisa daun pepayanya. Ya. Kita masukkan lagi. Ya baiklah teman-teman, keongnya sudah kita giling. Ini hasilnya sangat halus. Tinggal sekarang proses pencampuran. Ini kita campur dulu ya teman-teman ke bekatulnya. Tinggal kita tumpah saja di sini, curahkan saja. Biar lebih merata. Kita dedak ini atau bekatul ini adalah bahan yang paling banyak. Ini bekatulnya ini kurang lebih 3 kilo ya teman-teman, 3 kilo. Ini kita campur juga hijau-hijauannya ya. Ini secukupnya, kalau mau banyak juga nggak apa-apa, yang ada aja. Kalau nggak ada daun pepaya bisa diganti dengan kangkung, bisa juga pakai bayam ya. Yang kita tahu aja lah, yang bernilai, yang memiliki kandungan nilai gizi yang cukup baik ya. Terusnya langsung kita masukkan juga ini ikan teri.
Ini kalau di daerah yang dekat sama pesisir pantai bisa diganti dengan ikan ya. Dengan ikan apkir yang murah ya. Ikan apkir itu sangat murah sebenarnya. Tapi saya masih belum menemukan di mana tempat ada yang jual ikan apkir ya. Seterusnya kita campurkan jagung. Ini jagungnya kurang lebih 2 kilo ya teman-teman. Saya kemarin beli ini 2 kilo ya. Ini setelah jagung kita campur juga konsentrat ya, konsentrat ini juga udah terkandung jagung di dalamnya. Ada juga bungkil kelapa, ada juga ini ampas tahu kayaknya juga ini ada juga, ini banyak lah. Ini juga udah ada bekatunnya juga. Ini sebenarnya untuk ayam petelur ini konsentratnya ini ya. Terusnya ini mineral ya, mineral kita campurkan juga. Ya ini kunyit, kalau kurang bisa juga ditambah ya, nanti bisa dibikinkan lagi, digiling lagi kunyitnya ya. Kunyit ya, ini kan udah dicampur udah dicampur semua, tinggal kita aduk biar lebih merata ya. Seperti ini, udah aduk aja. Ini kalau masih kurang kalau kurang air bisa ditambah air, tapi kalau cukup ya nggak usah dicampur air. Udah ini aja, tinggal giling nanti. Ini cukup banyak nih teman-teman. Ini kalau manual kayak gini mesinnya ini cukup menguras tenaga ya. Tapi kalau kalian bisa beli mesin gitu kan, mesin giling kayak mesin, tinggal beri mesin, kita nggak manual pakai tangan ya. Cukup lumayan lah ini kerja, cukup ekstra lah ya. Ini kita campur dulu bahan-bahan yang ada ini, kita aduk hingga merata ya. Oke. Nah, teman-teman, ini bahannya semua udah dicampur. Tadi saya campur pakan fermentasinya ini. Ini ukurannya seperti ini ya teman-teman ya. Tidak terlalu menggumpal dan tidak terlalu pecah, cukup segini ya. Langsung kita giling, kita ini ya, langsung kita giling ya. Seperti ini, tinggal kita masukkan, tinggal kita giling, kemudian nanti akan mencetak seperti pelet ya teman-teman. Kalau bisa sih pakai mesin bener ini teman ya, biar lebih cepat. Ini masih sisa dari dikicoknya tadi ataupun keongnya. Ini seperti ini dia. Seperti ini teman-teman. Ini kalau mau melihat ukurannya, ini kalau ukuran yang kecil ada, ini ukuran 10, tapi ini ukuran 12 ya teman-teman ya. Kalau kalian mau bisa kecil bisa, mau besar juga bisa ya, terserah kalian aja, terserah mau ukuran seperti apa. Ini ya masih saya hancurkan lagi, nanti saya giling kembali. Campur yang tadi. Ini kalau misalkan ini buat pakan ayam besar ya teman. Kalau yang ini, kalau kita memiliki ayam yang masih kecil, yang masih belum bisa makan makanan yang kasar, udah seperti ini bisa langsung kita berikan ke ayamnya sampai umur 2 bulan yang masih belum bisa makan pakan kasar. Dan juga satu tambahan, kalau misalkan kita bikin pakan ini, kalau untuk ayam aduan, kita usahakan jangan pakai bekatul ya ataupun dedak, karena kalau bekatul ataupun dedak itu kalau untuk ayam aduan itu tidak bagus untuk daya tahan pernapasan ayam itu. Jadi ayam kita itu kurang napasnya nggak bagus, jadi kita hindari, kalau bisa kita hindari penggunaan bekatulnya itu ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian cara kita
bikin pakan ini. Nanti mungkin selanjutnya proses setelah kita giling pengolahan cetakan peletnya itu, terus itu tinggal kita jemur. Habis setelah kita jemur, kita simpan di tempat yang tertutup. Sekian, nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara pembuatan pakan fermentasi itu sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.